Hai semua, sesuai dengan yang ada di judul, aku mau kasih penjelasan ke kalian tentang biaya dari mulai proses pembelajaran sampai pemberangkatan ke Jepang. Simak terus videonya sampai akhir. Pembahasan ke biaya, jadi aku mau jelasin perbedaan antara SO dan LPK. Nah, aku itu buat pemanggilan ke Jepang itu melewati 2 tahap. Pertama, aku belajar bahasa, dan pelatihan belajar bahasa itu di LPK. Setelah itu, dapat job di sebuah SO. Nah, perbedaan LPK sendiri dan SO itu, kalau LPK, pada umumnya LPK itu belum tentu mempunyai izin buat penyaluran tenaga kerja ke luar, khususnya ke Jepang. Sedangkan SO itu udah punya izin dari pemerintah. SO itu berada di atasnya LPK yang belum mempunyai izin pemberangkatan, yang belum mempunyai izin penyaluran pemagang ke Jepang gitu. Nah, untuk prosesnya sendiri, waktunya itu sebenarnya tergantung tergantung sama nasib masing-masing. Ada yang nasibnya bagus, itu ada yang cuma setengah tahun pembelajaran itu bisa langsung dapet job, terus proses pemberangkatan. Ada juga yang nasibnya kurang bagus sampai 2 atau 3 tahun, itu tergantung nasib masing-masing. Tapi pada umumnya itu proses pemberangkatan buat sampai ke Jepang itu memerlukan waktu kurang lebih 1 tahun. Nah, selanjutnya akan aku bahas tentang biaya buat pembelajaran sampai pemberangkatan ke Jepang. Pemberangkatan buat ke Jepang itu lain SO, lain harganya. Tapi ini yang mau aku sampaikan adalah biaya pemberangkatan aku dari proses pembelajaran sampai ke Jepang. Jadi ceritanya aku lulus dari SMK tahun 2020, lulusan corona. Nunggu pembukaan LPK karena waktu itu corona, jadi sempet nggak buka buat siswa baru. Habis itu di bulan 6 aku masuk LPK, sebuah LPK. Aku melakukan pembelajaran di situ selama kurang lebih 1 tahun. Itu 1 tahun aku pembelajaran. Setelah itu aku dapat job di sebuah SO dan melakukan pembelajaran lagi selama 3 bulan. Nah, biaya di LPK sendiri itu berbeda dengan biaya nantinya kita di SO. Jadi biaya di LPK itu mau selama apa kita di LPK, entah beberapa bulan atau bertahun-tahun, itu biaya pembelajaran di LPK sekaligus listrik, air gitu 7 juta. Itu belum sama makan. Tapi ada juga LPK yang sekaligus pembayaran makan, jadi makannya di dalam. Kalau di LPK aku itu beda, jadi makannya itu sendiri. Biayanya sekitar 7 juta. Nah, untuk biaya makan sendiri, alhamdulillah, aku LPK-nya itu masih di daerah yang belum terlalu kota. Jadi buat makannya itu masih tergolong murah gitu. Kalau sistem di LPK aku itu bikin buat makan itu iuran. Jadi per minggunya itu iuran 60.000. Jadi iuran 60.000 3 kali makan buat 7 hari itu menurutku termasuk murah ya, walaupun makannya seadanya tapi udah bikin kenyang, alhamdulillah. Nah, jadi pembiayaan kita makan, khusus makan selama di LPK selama 1 tahun itu 60.000 dikali 1 bulannya itu 4 minggu, berarti 240 dikali 12 bulan itu kurang lebih sekitar 2.880, kita bulatin aja 3 juta. Itu kalau di LPK aku gitu. Nah, setelah itu aku lolos job, masuk di SO. Nah, di SO itu kita belajar lagi. Kita diklat selama di SO itu 3 bulan. Nah, biaya kita di SO itu sebesar
25 juta. Itu 25 juta itu di Indonesia termasuk yang paling murah. Ada biaya yang lebih tinggi, sekitar mungkin sampai 65 jutaan kalau di luar sana. Dan alhamdulillah aku nemu SO yang biayanya murah, biayanya 25 juta. Nah, 25 juta itu sendiri kita selama diklat di SO itu selama 3 bulan itu udah termasuk makan, termasuk listrik, dan termasuk tempat tidur, udah termasuk enak dan dapat makanan yang sangat bergizi sekali. Jadi biaya kita dihitung dari 7 juta tambah biaya kita pemberangkatan dihitung dari 7 juta tambah biaya makan 3 juta, 10 juta, dan biaya SO-nya 25 juta. Jadi 35 juta itu belum semuanya ya guys. Nah, 35 juta itu belum termasuk kita wira-wiri buat medical check up, karena corona jadi medical check up-nya itu lebih sering. Gak PCR itu biayanya hitung aja keseluruhannya 2 juta. Udah nambah 2 juta berarti 37 juta. Nah, dan lagi untuk biaya paspor itu biaya sendiri lagi guys. Biaya paspor 350 kalau nggak salah, sekitar segitu. Terus juga biaya lain-lain kayak yang mau kita bawa buat ke Jepang, kayak persiapan kita baju, terus makan makanan, obat-obatan, dan lain-lain itu menghabiskan kurang lebih kita hitung aja 3.500.000 mungkin. 3.500.000 sekitar segitu, sekaligus beli koper. Sekitar 3.500.000, jadi 3.500.000 ditambah paspor tadi yang 350, kita hitung aja jadi 4 juta. Totalnya jadi 37 juta ditambah 4 juta jadi 41 juta. Nah, insya Allah sih 40-an juta berarti ya, 40-an juta itu udah bersih. 40-an juta itu udah bersih. Buat pemberangkatan ke Jepang itu sendiri, tiketnya dibayar sama pihak perusahaan. Dan nanti begitu kita sampai di Jepang, kita dapat uang saku selama belum dapat gaji itu sebesar 6 mang. 6 mang itu kurang lebih sekitar 6 juta. Kita hitung aja 6 jutaan gitu. Dapat 6 juta buat selama kita belum dapat gaji. Tapi kalau aku dari Indonesia, karena nggak bawa banyak baju, jadi aku dari Indonesia bawa 2 mang. Jadi kurang lebih pembiayaan ke Jepang sekitar 40 sampai 45 juta itu udah bersih insya Allah, dan termasuk murah sekali teman-teman. Itu tadi biaya selama pemberangkatan ke Jepang aku sekitar 40 sampai 45 juta. Itu pun udah termasuk murah, karena ada juga LPK atau SO yang mengharuskan kalian membayar dulu sebelum kalian dapat job gitu. Dan alhamdulillahnya dapat LPK dan SO yang amanah. Dan pembiayaan di SO 25 juta tadi, di SO aku alhamdulillah kita bisa dapat biaya talangan. Nah, jadi pihak SO itu bekerja sama dengan pihak koperasi. Jadi pihak koperasi peminjaman uang. Jadi biaya kita di Jepang itu bisa ditalangin dulu dengan beberapa persyaratan. Ditalangin dulu sama pihak koperasi, dan nanti kita pembayarannya ke koperasi itu setelah kita dapat gaji di Jepang. Jadi itu enaknya kita dapat SO yang udah bekerja sama juga dengan pihak koperasi. Itu mempermudah kita dari segi pembiayaan. Jadi kita bisa ngutang dulu. Nah, oke teman-teman, itu dia tadi rincian pembiayaan aku selama pembelajaran hingga pemberangkatan ke Jepang. Dan buat teman-teman yang ingin magang juga ke Jepang, saran aku buat lebih hati-hati dalam memilih LPK atau SO, karena banyak juga di luar sana LPK yang istilahnya melakukan penipuan. Entah itu disuruh bayar dulu dan akhirnya kita nggak jadi buat terbang ke Jepang, atau LPK abal-abal atau SO abal-abal, mungkin itu ada. Jadi kalian mohon lebih hati-hati dalam memilih LPK ataupun SO. Semangat buat teman-teman yang mau magang ke Jepang, semoga bisa sampai terbang di Jepang dan bekerja di sini. Ditunggu kedatangannya. Terima kasih udah nonton video aku kali ini, semoga bermanfaat. See you di video selanjutnya. Terima kasih.